Joni Damar. Halo, how are you? Nah, ini mengingatkan kita waktu masa muda dulu nih Jon lagunya. Hank Marvin, The Shadows. Judulnya apa ya? Betul. Judulnya apa ya? Apache. Apache. Jon, apa kabar Jon? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Barangkali aku bisa bertanya-tanya sama Joni walaupun bisa ketemu tiap hari minggu. Tapi kita coba bicara dulu tentang karir ya. Jon, masih kayak waktu masih muda dulu. Ingatlah tahun 60 kan? Ya, berarti wah itu udah berapa lama tuh 40 tahun lalu ya? Ya. Jadi paling tidak di usia-usia segini masih terus berkarya, masih terus bermain musik. Masih. Sekarang kita masih sering jumpa kan, seminggu sekali kita ketemu di Bima Sena. Kita di sana Joni main dengan Pak Joni Suhanjono, dengan kawan-kawan, dengan Doni Suhendra, ya. Najib Usman. Nah, Noli Wisan. Dan kemudian pemain bass kita siapa dulu? Yang baru, Emma. Nah. Janganlah kau sebut bass. Aku teringat nanti kawan kita. Iya, Philip sudah mendahului ya, kita. Pas. Ya. Oke. Jon, jadi dulu kita sering main di Dharma Wangsa Hotel di Bima Sena. Setiap malam minggu ada dansen sedikit, gembira. Kemudian di sana itu nama grupnya adalah The Oversex. Nah, ini sering kadang-kadang menimbulkan keraguan apa ini maksudnya oversex. Kok ada seks? Nah, begini. Waktu kita itu mulai bentuk band, saya sebut DOS aja ya, di Oversex itu DOS. Iya, di Oversex. Usia kami waktu itu baru 50 tahun ke atas. Itu tahun 26 Desember 2002. Wah, 2002, 18 tahun yang lalu. Betul. 2002, 26 Desember. Waktu itu pemainnya adalah bass Mas Diki Prawoto, mantan Eka Sapta. Oh iya. Ya. Kemudian pemain drumnya adalah Mas Ahwan, juga sudah almarhum. Dan pemain keyboard adalah Abadi Susman. Dan gitaris itu waktu gabungnya bulan April, Doni Suhendra. Nah, mengenai DOS sendiri, artinya kan Oversex itu buat keren-kerenan aja. Sebenarnya seket itu. Kan di atas 50. Seket itu 50, dia Oversex di atas 50. Di atas 50. Jadi waktu itu usiaku pun baru 52. Sekarang sudah 70, bro. Aku masih belum. Aku tahun depan baru 70. Iya, kita lebih tua. Hati-hati ngomong sama abang kan, mesti lebih sopan. Iya. Kau lahir tahun 50 ya? Aku lahir. Jadi tahun ini hebat sekali aku. Aku itu 20 02 20. Maksudnya? 20 Februari tahun 20. Usia 70. Oh, barusan. Iya, jadi aku punya tanggal itu 20 kan, 20 Februari. 20. Iya. Nah, itu alhamdulillah kita bisa mencapai 70. Iya. Jadi ya itu kayak hampir kayak palindrom. Palindrom itu kalau dibaca dari depan, dibaca dari belakang sama. Itu palindrom. Misalnya malam itu baca depan belakang sama. Katak, boleh balik. Oke, Jon. Jadi dulu tuh, mari kita lihat sejarah ke yang dulu ya. Joni pertama kali bermain band atau bermain gitar ini tahun berapa? Jadi begini, aku kan lahir di Ujung Pandang. Ya, Kemudian tahun 52 aku ke Jakarta. Nah, di depan saya adalah studio El Sinta.
Jalan Besuki. Jalan Besuki. Saya Besuki 24. Oke. El Sinta, Mas Yos itu Jalan Besuki 23. Ya kan? Itulah ceritanya. Dan anak beliau, salah satu ada Real, udah pass away juga. Jadi kita usia 6 tahun itu biasa main gendang-gendangan, kecil-kecilan. Dulu istilahnya tam-tam. Aku pakai ukulele. Bongo ya? Ukulele ya bukan. Tam-tam itu yang kecil. Yang kecil. Ya bongo yang 2 kan? Bongo kan yang besar. Macam mana kawan kita ini? Dulu ada yang terkenal itu. Namanya Mehmet Sanusi, pemain tam-tam. Nah itu, betul. Nah itu, jadi kecil-kecilan. Tahun 60 aku berangkat ke Sulawesi. Karena orang tua aku kan di bank. Jadi bank. Sulawesi. Dan termasuk mungkin menyelamatkan saya dari main musik. Ya kan? Nggak tahu di Sulawesi malah saya tambah, main musiknya tambah oke. Anda tahu kan Sangir? Anda tahu kan Sangir? Ada Ireng Maulana, ada keyboard, ada Victor Rompas. Edi Tulis. Nah, itu masih kerabat, kan jago-jagonya. Ya, jadi kami Sangiha itu memang terkenal musisi sih. Biarpun aku sendiri lahir di Makassar ya. Nah, pada tahun 68 saya kembali ke Jakarta. Pengen sekolah kan, ceritanya pengen sekolah. Kan orang tua mana mau anak jadi pemain musik kan? Ya, siapa yang mau masa depannya nggak jelas. Tetapi justru di Jakarta saya gabung lagi sama band El Sinta. El Sinta siapa bandnya? Nah, mungkin band El Sinta, namanya El Sinta. Kalau yang tua itu Hawaiian Senior, Om Hugeng. Iya, oke. Nah, El Sinta mungkin orang banyak tanya kan, El Sinta siapa sih pemiliknya? Pemiliknya adalah Om Yos Karsono yang punya studio recording Irama. Ya, betul. Jadi anaknya Real, aku datang, udah kata si Real, John, lu main aja lagi, main gitar. Nah, jadi begitulah cerita sambil kuliah. Kuliah nggak usah diomongin ya, latar belakang sekolah ya. Ya udah, nggak usah. Yang penting ini hari udah jadi orang aja udah. Oke, jadi waktu main musik, aku main musik lagi sama Real. Siapa lagi anggotanya? Anggotanya adalah salah satu Didi Sunyoto. Edi Sunyoto. Wah, kalau aku sebut jabatannya sekarang salah satu pemilik, bos lah. Cuman aku nggak mau cerita. Dan nah itulah kurang lebih pemainnya. Salah satu junior saya adalah Hari Sabar. Kalau Hari Sabar kan seneng kalau disebut nama. Iyalah itu. Ya. Orang nama Hari pasti kepingin disebut namanya. Nah, Hari Sabar itu junior saya karena dia bermain dengan adiknya Real. Nah, Erwin, betul. Mendiang. Tapi kan sudah mendiang. Real pun sudah mendiang. Nah, tetapi karena orang tua kan tahu, wah daripada lo main musik kerja. Nah, saya kerja di salah satu perusahaan besar ya, yang lodging. Salah satu perusahaan besar. Kerja alamatnya pun Wisma Nusantara lantai 20, Bro. Wah, luar biasa. Pas ulang tahun aku 20. Iya. Wisma Nusantara. Ya, di atas itu ada restoran berputar. Betul, ada Kairum, ada macam-macam ya. Iya, betul. Nah, saya kerja situ sampai 77. Tetapi repot, lagi main kan teman-teman ada aja, John, lu main musik aja lagi. Jadi Jadi ini boleh ya aku cerita sedikit ya? Iya, justru aku buat Zoom ini biar cerita kita. Nah, jadi tahun 75 kan Sangir bikin acara vokal grup tuh festival. Ya biasa teman menggoda, John lo gila lo pemain musik lo. Nah, jadi aku bentuk namanya grup Sangir Dampelos. Nah, Dampelos itu tahun 75 April diadakan festival. Dari 35 peserta, aku kebetulan grupku juara 1. Jadi sejak itu susah. Jadi 77 aku resign aja dari kantor yang besar itu. Pengen main musik. Tapi susah lagi, ada lagi teman. John, lo mau nggak kerja di bank? Oh, siapa takut? Aku kerja lagi di bank. 20 tahun saya di bank. Karena orang tua juga bankir ya? Ya, mantan bank. Ya, berarti ada
darah orang-orang keuangan gitu. Biasa ngitung uang orang, bukan uang tapi sendiri. di kantong, waduh. Nggak bisa dihitung, karena nggak ada. Nah, gitu. Jadi aku di sana sebagai accounting. Oke, accounting ya. Jadi udah mulai latar belakang nih, accounting. Ya. Tetapi karena mungkin dilihat reputasi saya bagus, dan nggak di samping main musik, kebetulan di root saya itu penyenang musik. Jadi begitu habis kantor, dia tanya, mau kemana Juan? Biasa Pak, main Pak. Jadi betul. Sampai 20 tahun saya di bank. 98 saya resign. Ya, aku berhenti. Itu latar belakang ya. Latar belakang saya berhenti. Saya pikir 98 udahlah. Tetapi itulah menangnya orang musik. Makanya aku selalu bilang ke anak-anak, kalau you main musik, jagalah talenta itu. Begitu aku selesai bang, tahu-tahu ada salah satu teman pemiliknya, mungkin bandnya cukup terkenal. Ayo dia. Dia bilang, John, lu kerja aja sama gue. Di samping lu kerja, lu main gitar. Wah, susah ini godaan main musik. Jadi hidup saya itu sampai saat ini, ya kalau kerennya masih kerja lah. Masih alhamdulillah orang masih pakai. Ya. Setahu aku sekarang Johnny selain main gitar di DOS ini, main musik, tapi kan aku akuntan juga kan? Anda kan akuntan kan? Enggak lah. Ya keren-kerennya MBA, main band aja. Tapi itu John, itu panggilan hati ya, panggilan jiwa. Betul. Susah kita untuk menangkalnya ya. Nah, betul. Ya sama, duniaku juga begitu. Duniaku tuh dunia wartawan. Maka ketika aku mencoba kuliah, aku lebih banyak kepingin menulis saja. Nah, itu memang tidak bisa tidak bisa dilawan itu. Itu memang sudah dari dalam kita. Betul. Jadi diikuti aja lah. Dan ternyata fine, nggak ada masalah. Hidup tidak terlampau sulit dan juga tidak terlampau senang kan? Cukup. Okay. Kita harus mensyukuri itu. Ya. Betul. Jadi sewaktu itu apa? Sekitar tahun ada pernah main di nightclub di satu tempat kan, itu zaman nightclub tuh. Itu zaman Abdul Hayat punya banyak nightclub itu. Nah, itu mungkin salah satu kelemahan atau keunggulan saya. Saya tidak pernah main di nightclub. Kan kerja. Oke. Tetapi pada tahun 88, temanku yang JWR, ya yang biasa bawa lagu Elvis, itu ngajak, John, you main lagi deh. Yuk, sekarang rock and roll. Nah, kita bentuk namanya Jakarta Rock and Roll. Itu pemainnya antara lain Bang Bonar Simorangkir, Mendiang. Wartawan, penulis Suara Pembaruan tuh, Sinar Harapan. Bonar Simorangkir. Udah senior kali itu Pak. Nah, itu ya beda 2 tahun lah sama saya. Pemain bassnya adalah Wibatsu, Mas Wiwi. Dia salah satu manajer juga di Volvo. Tetapi pertama kali adalah band Ayodhya. Dia adalah pemain bass Ayodhya pertama. Ayodhya itu terkenal loh zaman dulu tuh. Betul. Nah, pemain bassnya adalah Mas Wiwi. Ya. Ayodhya itu bahkan kalau nggak salah pernah bikin rekaman ya. Oh, ada rekaman. Itu kita putar di radio-radio amatir aku dulu itu. Betul. Ayodhya itu terkenal banget. Nah. Betul. Itu kan yang punya kan Mas Tony Suryo. Nah, kalau Mas Tony Suryo ada ceritanya. Waktu The Ventures datang ke Jakarta, datang ke Indonesia, mereka kan alatnya Mostrite. Gitarnya itu alatnya Mostrite. Kebetulan tidak punya mereka tertahan di airport lah alatnya. Nah, karena alatnya Ayodhya Mostrite, ya memakai Mostrite salah satu. Oke. Mostrite itu ini zaman-zaman sudah Beatles atau sebelum Beatles? Jadi begini, The Ventures ya. Oh ya belum. Beatles belum. Itu lebih tua dari Beatles karena mereka berdirinya tahun 58. Iya. Sama dengan The Shadows juga 58. Betul. Tetapi namanya bukan The Shadows, namanya The Drifters. Ya, betul. Nah, itu sejarah. Hank Marvin lah ya dan kawan-kawan. Sebelum Hank Marvin. Hank Marvin itu setelah era mulai rekaman dengan Cliff Richard. Ya. Makanya Cliff Richard and The Shadows. Ya.
Sebelum itu kan ada juga Cliff Richard dengan Nori Paramore Orchestra. Oh itu Nori Paramore itu justru Cliff itu topnya adalah dengan The Shadows. Shadows ya betul. Ya, jadi di mana-mana segala macam ya lagunya. Betul. Jadi kayak Cliff Richard dimanapun dia The Shadows. Ya, orang identik sama dia. Betul. Identik The Shadows. Jadi Cliff populernya karena The Shadows populernya karena Cliff juga. Yeah. Tetapi sebenarnya The Shadows itu lebih kepada instrumental. Coba dulu lagu Cliff Richard yang dikiringin Shadows. Satu bait saja. Misalnya apa? Kau tebaklah apa ya? The young one. Yes. Never young one. Betul, itulah dia. The young one. Ya. Oke, aku kalau Cliff Richard lah, semua lagu kita masuk. Nah, yang paling enak waktu aku main musik ya, yang main bassnya kalau udah lagu-lagu Shadows, mendiang kawan kita lah. Philips. Ya. Nah, karena itu zaman dia juga, zaman kami. Aku sama Philips itu kan satu umur, satu sekolah juga di SMA Katolik di Medan. Dan yang sering ajak bolos katanya kan? Apa ini? Ini apa ini? Ini suasana yang redup dan tenang. Oh, bukan lagu Cliff Richard. Hey, ini lagunya The Shadows. Cozy judulnya Cozy. Oh, Cozy. Oke. Tapi kalau Cliff Richard dimainkan apa aja bisa. Oke, John. Setelah itu masuk era Beatles. Ini kan waktu itu zaman sebelum Beatles ya. Peralihan dari Elvis Presley ke Beatles ya. Betul. Nah, disitulah muncul misalnya waktu aku masih ingat dulu. Kalau nggak salah Eka Sapta itu ada lagunya Putih-Putih si Melati. Betul. Ya. Betul, itu dia. Ya, betul. Itu top sekali. Dan itu juga zaman Arulan kalau nggak salah ya. Nah, jadi begini. Arulan sebenarnya itu lebih dulu dari Eka Sapta. Nah, Arulan itu ada lagunya bagus tuh. Kota sunyi. Ini. Kota tempat itu si ini dia. Hati. Oh itu. Kelap Klip. Kelap Klip lampu di kapal. Ya betul. Ya. Ini lagu kanak-kanak zaman dulu nih mungkin nggak tahu Dusun atau siapa ini. Nah itulah Arulan duluan. Ya, Eka Sapta kan dibentuk oleh Beng Slamet. Sahrul G. Bayumi ya. Betul, Sahrul G. Bayumi. Ya, dia dari kalau saya dari Palembang kan Sumatera Selatan. Palembang. Oke. Terus itu adalah kolektor Fender. Kalau merek Fender, wow. Okay. jadi nggak usah panjang-panjang lah, udah kolektor lah. Terus John, satu lagi. Setelah masuk zaman Beatles, pasti ikut dong, alirannya ikut dong Beatles. Oh, ikut terus. Waktu itu di band apa? Nah, saya waktu kan tahun 60, aku kan di Tahuna, Sangir. Oh, oke. Tetapi PH Beatles kan dari Tawau itu. Biasalah, smuggle. Oh iya. Jadi kami mungkin di Jakarta belum keluar PH Beatles, di sana udah keluar. Oh iya. Nah, pada saat era yang Tawau itu, nah itulah aku mendengarkan The Shadows. Okay. Karena PH The Shadows itu dari Beatles, dari Tawau itu. Kalau PH The Ventures itu dari Filipina, kan pangkalan angkatan laut. Ya, militer. Nah, Sangir kan tinggal kelihatan tuh Filipina. Ya dari Subic and Clark, ya betul. Betul. Okay. Jadi waktu itu ikut juga dengan lagu-lagu Beatles. Oh iyalah. Tell you something, I wanna hold your hand. Ya, itu dia. Ini enak nih, cerita kita enak. Jadi apa yang Johnny main, mudah-mudahan aku tahu.
Karena aku kan punya radio, jadi aku tahu. Walaupun main musik, kita nol dibandingkan Joni. John. Iya, sekalian tes yang wawancara aku, ngerti nggak itu lagu? Apa? mau dinyanyikan tuh masih bisa lagunya, liriknya masih ingat. Oke. Mulainya kita mulai dari zaman jazz, zaman apa? Oke, kita bisa main. Tapi nanti, John, aku mau tanya, di zaman Beatles itu waktu itu band Johnny bermain apa? Jadi begini, saya bukan menyombongkan diri. Band kami di Taruna itu, di Tahuna, Sangiha itu, kan untuk buat itunya kan banyak, bisa PH dari mana-mana. Kita udah mainin Beatles, kita mainin The Ventures, kita mainin The Shadows. Jadi setiap ada tamu dari Jakarta, itu aku bercerita tahun 61 sampai 68 ya, kan 68 aku balik Jakarta. Itu tamu dari Jakarta, mereka bilang, wah, ini band import apa bukan sih? Bayangkan. Saya bilang, kita di sana hampir semua orang bisa main gitar. Iya, betul. Oke, 68 balik ke Jakarta. Kemudian di Jakarta main band juga masih terus. Nah, El Sinta. Oh, itulah dia, El Sinta itu ya. Dan kemudian sampai sekarang masih bermain. John, selain bermain dengan DOS, ya, dan kawan-kawan ada Najib, ada Doni Sendra, ada Joni Sanjono, ya, Joni Senopati, ya. Kemudian ada yang lain-lain di situ, siapa? Noldi, ya. Nah, itu sekarang kegiatan sehari-hari kan ini tidak boleh main ini zaman-zaman COVID ini. Jadi what are you doing? Nah, jadi begini. Justru kita kan harus pinter-pinter apabila ada terjadi sesuatu, ya kan? Nah, pada saat epidemi ini, saya malah jadi lebih giat di studio. Aku malah rekam macam-macam kan, seperti Anda lihat di Facebook lah, di YouTube. Nah, itu. Jadi aku main segala macam lagu. Kalau dulu kan susah. Nah, itu kalau Anda buka di YouTube saya, Johnny Damar, wah, banyak banget itu gue masukin lagu. Oke. Nanti aku catatkan di sini biar orang bisa lihat juga kan, supaya banyak yang subscribe. Silakan. Ya, betul. Nah, mungkin kalau agak sombong dikit, follower aku itu 30.500. Wah, itu luar biasa. Itu udah pantas sombong. Udah boleh sombong. Enggak, bukan. Yang wawancara pun jiper kan? Yalah. Kita kan baru main YouTube ini setelah COVID. Setelah kita di rumah, lockdown, what am I doing? Aku bikin aja nih. Aku mau jumpa kawan-kawan, mau ngobrol sama Joni misalnya. Kalau nggak bisa ketemu malam minggu, nggak bisa ketemu di bubur ayam, yang kita makan malam itu ya kita ngomong di sini. John, begini. Tapi begini bro, lagu apa ini? I'm in the mood for love. Nah, makanya saya sengaja supaya Anda in the mood selalu. Ya, betul. Tapi kalau lagu in the mood ini, yang gaya lama, misalnya kalau nggak salah, Heaven is in your arms. Aku lebih suka misalnya, yang kalau enaknya, ini George Benson. Nah, itu yang bagus. Kalau I'm in the mood for love, ya. Ya, dia nyanyi. Si Rod Stewart juga nyanyi. Ya, betul. Di American Standard Song. Ya. Tapi sorry bro, masa jadi saya yang wawancara? Anda lah. Enggak lah, udah sama aja. Ini kan kita ngobrol telepon. Oke. Ya, ngobrol telepon ini.
Telah gerhana di kau tua, beta rindu sang teruna, sang pria. Hatiku tak sabar menang di jawaban. Kunang-kunang hingga dulu di pangkuanku, hiburkanlah hatiku dendam rindu, terindu sang teruna, sang teruna. Bawa daku kepada dia segera. Jangan dipanjangin, John. Nanti penyanyi lain merasa tersaingi ya gitu. Gak usah dipanjangin. Tapi kalau orang yang menyenangi lagu Kunang-Kunang atau ngerti syairnya, berarti udah tua dia. Itu aja. memang udah tua ini. Itu dia. John, oke. Pengalaman yang luar biasa ya. Bermain musik untuk hidup. Banyak orang yang tidak percaya bahwa hidup ini bisa ditopang dengan bermain musik. Ya, sama dulu. Ketika aku juga masih jadi penyiar radio, banyak yang mengatakan tidak bisa hidup dari radio. Terus aku jadi wartawan, banyak yang bilang, termasuk orang tuaku, tidak bisa hidup menjadi kerja wartawan. Apalagi pemusik. Pemusik ini kan dulu sangat dibenci oleh calon mertua. Sudahlah gondrong, urakan, ya kemudian ada splateran persinggungan dengan mabuk-mabuk, jadi negatif. Tapi sekarang lihat, orang bisa mencari uang dari musik, orang bisa mencari uang dari wartawan, menjadi penyiar radio juga satu pekerjaan. Ini kadang-kadang jadi sinis, John. Ya. Mungkin Anda pernah mengalami, aku pernah mengalami, misalnya ketemu dengan teman-teman pada waktu reuni, ya teman-teman SMA, sedang mahasiswa. Ketemu di satu reuni setelah puluhan tahun tidak ketemu, kita ngomong lah, sekarang dia kerja apa, sekarang kerja apa. Dia tanya sama aku, Har, katanya, kau ngapain? Kau kerja apa sekarang? Aku bilang, aku di radio, aku siaran di radio. Oh, gua kirain lu udah kerja, katanya. Kurang ajar ya. Jadi bisa aja Joni jumpa kawan lama yang nggak ngerti, dia tanya, John, sekarang kerja di mana? Aku main musik. Wah, gua kira lu udah kerja, rupanya masih main musik. Jadi ini kadang-kadang membuat kita sedih juga, tapi nggak apa-apa. Ini adalah panggilan jiwa. Karena kenapa? Kebahagiaan itu adalah bisa melakukan pekerjaan yang kita sukai dan dibayar untuk itu. Ya. We doing our hobbies and we get paid for that. Kan itu yang paling penting. Ya, betul. Tengoklah, usia 70 Joni, rambut hanya saja yang putih, yang lain bagus, mudah-mudahan tidak ada sakit. Ya ini kita pertahankan, John. Alhamdulillah. Kita pertahankan. Ya. Dalam waktu dekat apa yang mau dilakukan? Saya sampai saat ini tentu masih main musik. Di samping alhamdulillah ada yang masih percaya untuk bekerja ya. Jadi kayak Anda tuh, orang kalau bilang, lah lu main musik, agak angku dikit dong, aku keluarin kartu nama. Ah gila lu masih kerja. Nah, betul. Ya, betul begitu. Tapi begini, sebenarnya main musik sekarang udah rasanya banyak orang tua juga udah mau mantunya pemain musik. Kalau lihat kita di TV, ya di TV, yang pemain musik ini quote and quote ya, yang pinter investasi, rumahnya bagus-bagus, mobilnya bagus, albumnya hanya dengan YouTube terjual, ya kan? Kalau orang berpikir kayak YouTube apaan sih? Lah, ya lupa bahwa YouTube itu menghasilkan uang. Iya. Sebenarnya aku kuncinya cuma satu sih, brother. Mainkanlah atau lakukanlah pekerjaan yang Anda sukai. Dan syukurilah setiap apa yang Anda terima. Itu aja sebenarnya. Betul, hampir sama. Ya. Ya, aku menjadi penulis buku, aku menjadi penyiar radio. Itu yang aku bilang. Betul. Karena happiness itu ada di situ. Benar.
Because kalau Beatles bilang happiness is a bomb gun, dia bilang kan. Betul. Oke. John. Dan satu lagi tip yang sering saya kasih. Kalau Anda sudah bisa main, sudah benar, satu kunci. Selalulah rendah hati. Itu aja. Ya. Kalau itu dalam apapun kita harus rendah hati. Tapi bukan rendah diri, ingat, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Makanya di Facebook aku kan selalulah rendah hati, tetapi jangan rendah diri. Ya, kalau rendah diri nggak mungkin lah aku diwawancara sama Brother Ishari kan. John, ini akan kita lakukan satu saat ya. Mungkin kita kumpul Najib, kita kumpul Doni Suhendra, kita main musik di sini, nggak ada masalah ya. Nanti kita aturlah dengan kawan-kawan. Aku senang sekali Joni sudah hadir di sini, kita bicara sama aku. Ada kira-kira pesan buat kawan-kawan pemusik muda? Pesannya sih gampang. Dalam bermain musik, selalu menjaga emosi. Kenapa itu? Ya, kenapa begitu? Kalau kita nggak emosi, pada saat misalnya gitaris lagi lead, keyboardnya lead juga. Nah, dalam menjaga emosi, lalu lintas bermusik itu harus dijaga. Ya, trafiknya. Ya, betul. Itu. Trafik, jadi ada keharmonisan. Betul. Iya kan, kayak Anda lagi ngoceh, saya juga ngoceh. Kan sering kita lihat lah. Ya. Yang penanya malah lebih pintar dari yang ditanya. Jadi aku balikin aja kalau begitu. Mas Is, Anda aja yang jawab. Kadang-kadang ada yang tanya. Dia bertanya, tapi di dalam pertanyaan ada jawaban sudah. Betul. Ya, betul. Banyak itu, banyak. Wartawan muda begitu. Seringlah kita lihat. Makanya pertanyaan sering begini. Bukankah Pak begini? Dia ngajarin narasumbernya. Ya. Oke, John. Sukses. Yes. Kita atur lagi kali. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa sering tampil bersama-sama, kita bikin musik di YouTube ini. Ya, John. Okay. Aku kunci dengan satu lagu ya. Oh, oke. Dance on. Okay. Satu lagu dari The Shadows. Oke. Ya? Ya, oke. Sekalian kita say goodbye Pak kawan-kawan. Thanks for sharing, thanks for caring. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, John. Oke. Thank you. Kita ketemu lagi ya. Oke, thank you. Assalamualaikum.